Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah RPL. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan hasil akhir dari proyek yang telah kami kembangkan selama beberapa waktu terakhir, yaitu sistem komplain dan retur produk retail lokal. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, eh, ini adalah halaman utama dari website kami. Kami membawa tagline solusi komplain dan retur tanpa ribet. Mengapa demikian? Karena sistem ini memang kami rancang secara khusus untuk menjembatani antara pelanggan dan pihak toko agar proses komplain atau pengembalian barang bisa dilakukan secara online dan tentunya bisa bebas dari tanpa kata ribet. Nah, latar belakang kami mengangkat topik ini sebenarnya berangkat dari masalah klasik yang sangat sering muncul kita temui di lapangan. Dalam dunia retail, terkadang barang yang diterima pelanggan bisa saja cacat atau tidak sesuai pesanan. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak toko yang menangani retur secara manual. Misalnya, pelanggan disuruh chat panjang lebar lewat WhatsApp atau juga bahkan disuruh mengisi form kertas. Nah, selanjutnya adalah ini. Jadi berangkat dari titik keluh itulah kami membangun website ini dengan tujuan utama dari sistem kami bisa dilihat dari keunggulan yang kami tawarkan di sini. Kami ingin mempermudah pengajuan komplain menjadi proses yang instan dan terpusat. Kami juga menyediakan fitur tracking real time yang membuat status komplain jauh lebih transparan. Jadi pelanggan bisa mengecek proses retur mereka kapan saja tanpa ribet terus-menerus menanyakan kepada admin. Dan tentunya dari back end atau sisi pengelola, sistem kami ini bertujuan membantu admin untuk mempercepat proses retur dan mengelola semua data keluh secara terstruktur dan otomatis. Nah, ini juga ada tentang kami. Jadi, kami adalah kelompok dari kelompok 2 mata kuliah RPL yang beranggotakan Muhammad Abid sebagai programmer, Faiz Ahmad sebagai UI UX, ada juga Bagus Sandra sebagai VA, ada Naja sebagai sistem analis, dan ada saya sendiri, Taufik Akbar sebagai project manager. Nah, ini adalah dari website kami. Lalu pertanyaannya bagaimana sisi langkah nyata seorang pelanggan jika ingin memulai mengajukan komplain menggunakan sistem ini. Jadi pelanggan cukup mengeklik tombol ajukan komplain sekarang. Tinggal mencet ini. Nah, ini adalah tampilan untuk loginnya. Jadi untuk melihat secara langsung bagaimana alur pengisian form, jenis data apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana pelanggan mengunggah bukti kerusakan, bagian ini akan didemonstrasikan oleh teman saya. Jadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk perkenalan fitur,
Yang kedua untuk pengenalan fitur pelanggan yaitu from pengajuan komplain, lihat ajukan komplain ini. Nah, di sini nanti ada drop down untuk pilihannya, ada barang rusak sama barang tidak sesuai. Kita coba untuk pilih barang rusak. Kemudian kita pilih untuk tipe kerusakannya, ada pecah, retak, berfungsi, mati total, dan lain-lainnya. Kita untuk yang tidak berfungsi. Kemudian di sini ada untuk from penguploadan foto produk yang rusak. Kita coba itu random. Nah, di sini juga ada untuk from upload video unboxingnya, tapi ini bersifat opsional, bisa dimasukkan, bisa tidak dimasukkan. Nah, kita tulis kerusakannya, mati total. Mati total. Kita masukkan untuk nama produknya, HP phone. Kita masukkan juga untuk number serinya, AA kedua. Kita klik selanjutnya. Nah, kemudian nanti akan muncul from untuk yang ini. Jadi nanti si pelanggan atau customer harus mengirim barang HP-nya tadi yang sesuai yang dimasukkan tadi ke alamat gudang untuk retur ini. Itu jalan ini. Terus kita pilih untuk tipe refundnya. Nah, di sini ada pilihannya e-wallet atau transfer bank. Kita coba e-wallet. Nah, ini akan muncul lagi form pilih wallet. Ini GoPay. Nah, kita masukkan nomor GoPay-nya. Setelah kita masukkan, nanti kita klik kirim from return. Nah, jika sudah kita klik kirim from tadi, nanti akan muncul di riwayat komplain ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tracking status komplain dari customer ke admin. Jadi misalkan kita isi komplainnya dulu, dan kita pilih komplainnya barang rusak, tipenya pecah, kita upload foto produknya, misalkan pakai produk pecah, lalu kita isi detailnya. Nah, lalu ketika sudah diisikan form komplainnya tadi, ini akan masuk ke halaman dashboardnya si customer berstatus pending. Ini akan dikirim menuju ke admin. Lalu di admin akan muncul komplain baru. Nah, ini masih berstatus pending. Jadi kita sebagai admin akan mereview dulu barangnya. Kita ganti statusnya dulu ke dalam tinjauan. Nah, setelah itu kita baru review. Oh, ternyata barang customer ini memiliki kendala barangnya pecah. Mari kita lihat buktinya, apakah benar. Oh, ternyata barangnya sesuai, memang barangnya tetap pecah. Lalu statusnya akan diganti menuju ke status ketiga, yaitu menunggu resi. Jadi admin akan mengirimkan status menunggu resi kepada customer, dan customer akan menginput resi yang telah didapat ke admin. Statusnya akan berganti lagi sedang dikirim. Nah, ketika sudah berstatus sedang dikirim ini, admin akan meninjau lagi di refresh dulu. Sudah. Lalu ketika sudah, admin kan sudah dapat datanya untuk refundnya tadi ke Shopee Pay ya. Nah, oh ya, ke metode refundnya adalah pakai e-wallet Shopee Pay dengan nomor berikut. Ketika sudah, nanti akan dikirimkan, lalu statusnya akan berganti lagi menjadi dan ketika selesai. Nah, di dashboard customer juga akan berganti statusnya menjadi dan. Nah, misalkan
kalau barang tersebut tidak layak untuk di refund, maka statusnya bisa diganti menjadi ditolak misalkan. Nah, di bagian dashboard customer juga akan berganti menjadi statusnya ditolak. Nah, jika bila dirasa eh, barangnya memang tidak sesuai untuk di refund karena tidak terlalu rusak atau tidak terlalu atau memang tidak sesuai untuk di refund, maka jika jika memang diterima maka statusnya akan dikembalikan menjadi dan. Dan di halaman dashboard customer juga akan ikut berganti status menjadi dan diberi keterangan selesai pada tanggal segini dan dana telah dikembalikan. Nah, di sini saya akan menampilkan fitur-fitur apa saja yang ada di akun admin. Jadi kita langsung masuk ke email admin. Nah, di sini terlihat ada dashboard, manajemen, dan manajemen admin. Nah, yang dimana di dashboard sendiri itu ada ringkasan kasus komplain. Jadi ini ada total kasus komplain yang udah masuk sebanyak 5, ada yang pending, ada yang selesai. Nah, terus ini ada top produk komplain, kategori domain, dan grafik tipe kerusakan. Nah, grafik tipe kerusakan ini dia akan bertambah juga seiring berjalannya komplain dan seiring berjalannya waktu. Jadi semisal ini mati total ada satu kasus yang ada di website kami, ini bisa bertambah menjadi 2 atau 3 gitu. Nah, di sini ada history komplain selesai. Dan di sini kita bisa melihat komplain-komplain apa saja yang dikeluhkan oleh customer. Nah, kita bisa melihat. Nah, history itu tadi dia masuk ke manajemen komplain ya. Nah, jadi ini kita bisa melihatnya ada ID komplain, customer, produk, sama status dan tanggal pengajuan dan aksi. Nah, aksi ini bukti dari customer ya. Nah, ini misal kita lihat yang ini, Faiz dia membeli HP Xiaomi Redmi. Ini kita bisa untuk statusnya kita bisa bisa kita ubah, bisa kita pending, dalam tinjauan, menunggu resi, sedang dikirim, ditolak atau dan gitu. Terus ini kita bisa melihat reviewnya tuh. Di sini terlihat juga ada nama customer dan tanggal pengajuan, nama produk, seri pesanan, metode yang digunakan untuk refundnya, dan kategorinya seperti apa. Kita bisa melihat tuh, bisa terlihat nih HP-nya rusak gitu. Nah, terus udah gitu. Terus dari bukti itu kita bisa menyimpulkan apakah customer Faiz diterima atau ditolak atau pending menurut admin, menurut kita. Terus ini kita lihat ke meja panel nih, kalau semisal kita ubah, dia akan memunculkan status komplain berhasil terbarui. Ini kita bisa melihat. Nah, customer juga bisa mengirim foto dan video. Nah, kita bisa melihat di sini. Ternyata di sini adalah baju flanel, dan kita lihat di video unboxing. Nah, ternyata di video unboxing ini dia videonya rock ya kalau nggak salah ini. Nah, ini kita sebagai admin bisa menolak ajuan komplain itu, ditolak gitu. Dia akan memperbarui juga tuh. Itu ini juga Alex tuh, ini tidak ada lampirannya. Nah, jadi di kami juga ada sistem yang dimana pelanggan bisa mengajukan refund selama 24 jam, dan semisal customer Alex tidak mengupload bukti
yang valid, bukti kerusakannya, itu maka akan dinyatakan ditolak gitu. Tapi jika si customer Alex ini sudah melakukan mengunggah video atau foto bukti kerusakan sebelum 2x24 jam, itu akan ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti oleh admin gitu, apakah ini pending atau ditolak atau diterima gitu, atau ditinjau gitu. Dari rekan saya, di sini saya juga mengajak Anda untuk beralih ke manajemen admin. Nah, di sini kita bisa melihat terus manajemen admin ini untuk fungsinya adalah mengelola seluruh daftar akun admin yang bertugas. Nah, jika perusahaan atau admin ingin membutuhkan tenaga tambahan, ini kita tinggal masuk ke halaman tambahkan admin untuk membuat akun admin baru dengan cepat dan praktis. Nanti ini misal kita buat admin ini, lalu terus misal pakai akun gini. Simpan akun admin. Nah, nanti akan ada muncul akun admin baru yang nama admin yang baru kita tambahkan lagi. Nah, misal kita cuma coba masuk di adminnya, ini juga bisa nanti masuk ke admin SBY, berarti ke SBY, kita masukkan emailnya. Nah, masuk ya, kita bisa masuk ke halaman manajemen admin. Nah, selanjutnya apa sih yang membuat sistem ini bisa berjalan dengan lancar? Di balik layar website ini juga dibangun menggunakan Laravel sebagai framework backend andalannya. Lalu kami juga menerapkan arsitektur MVC atau Model View Controller yang berfungsi untuk memisahkan bagian data, tampilan, dan logika sistemnya untuk agar kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan ke depannya. Sedangkan untuk sisi yang terbuka penggunanya, kami menggunakan Darwin CSS. Kami juga mengintegrasikan chart.js-nya untuk menghasilkan grafik dashboard yang interaktif dan mudah dibaca oleh admin lagi. Mungkin sebagai kesimpulan ya, website ini itu dirancang menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak. Salah satunya adalah proses pengajuan komplain oleh pelanggan itu menjadi jauh lebih mudah dan fast-paced. Lalu bisa seluruh data komplainnya itu tersimpan dengan lebih rapi, terpusat, dan aman. Lalu tim adminnya itu menjadi lebih mudah dalam memantau, memfilter, dan menangani komplain yang masuk. Pelanggan juga bisa melakukan tracking atau melacak status komplain mereka secara langsung. Lalu proses retur barang ataupun refund dana itu menjadi lebih jauh transparan. Dengan kolaborasi teknologi dan alat sistem yang kami ciptakan yang baik, kami yakin sistem manajemen komplain ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan secara signifikan. Sekian presentasi dari tim kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.